Perbincangan kami, kita membahas The Seven Laws of Happiness yang merupakan juga buah pikir Pak Arfan ya, dan juga sudah dibukukan ya Pak Arfan ya. Jadi ya, Ya, tadi di poin pertama ada sabar. Sabar bukan arti sabar menghadapi cobaan, sabar menghadapi tantangan, tapi justru apa ya bisa dikatakan mindful kali ya Pak Arfan ya. Sekarang kan kata-katanya ya betul, bisa betul, betul. Jadi mindfulness itu adalah bagian dari yang namanya passion ini, kesabaran. passion. Aha, Karena inti dari mindfulness itu kan adalah memberi perhatian penuh yes. kepada apapun yang sedang kita lakukan gitu. Nah, kalau kita memberikan perhatian yang penuh, kalau kita fokus, kan energi akan tercurah. Ya, pasti. Kepintaran kita, mindset kita, bawah sadar kita semuanya akan beralih ke sana gitu. Jadi kita akan bisa memberikan yang terbaik gitu. Mhm. Tapi kan nggak mungkin kalau kita tidak bersabar. Kalau kita pikiran kita ada di tempat lain, badan kita lagi mengerjakan sesuatu, pikiran kita udah pergi ke tempat lain. Jadi memang kita harus tarik gitu. Badan dan pikiran itu nggak boleh sekalipun terpisah, nggak boleh. Yes. Gitu. Dan itu juga rahasianya kalau misalnya kita lagi di jalan gitu, Audrey, Aha. lagi di jalan kena macet, kenapa kita merasa resah, Audrey? Karena takut kali ya, nggak nyampe, macet, dan lain sebagainya, atau? Karena pikiran kita berpisah dengan badan kita. Ya, ya. Mikirkan ke depan ya. Pikiran kita sudah sampai ke kantor. Ya. Pikiran kita sudah sampai ke kantor. Coba kalau pikiran dan badan ada di dalam mobil misalnya. Mhm. Misalnya nih, lagi macet, kemudian kita bersenandung, Oke. bernyanyi-nyanyi kecil, menikmati, kita cari lagu yang kita sukai gitu, Mhm. ya, kemudian kita nyanyi-nyanyi, itu rasanya beda nggak? Beda banget, pasti lebih Kenapa enjoy juga beda? lagi. Aha. Karena pikiran kita menyatu dengan badan. Ya, ya, ya. Nah, kenapa kita resah, susah, gelisah? Karena pikiran kita udah pergi ke tempat tujuan kita, udah nyampe di kantor. Padahal badan masih ada di jalan. Frustrasi kita. Mhm. Kalau badan lagi di jalan, ya pikiran di jalan juga gitu. Nah itulah yang namanya sabar tadi gitu. Ya, tapi yang saya sebutkan tadi itu baru satu definisi dari nanti Aha. definisi sabar itu ada 7. Nah, nanti kita akan perdalam ya Ya, di ya. minggu-minggu berikutnya. Tapi poinnya itu dulu. Yang namanya sabar itu adalah fondasi dasar dari apapun yang terjadi pada diri Anda gitu. Mhm. Kalau Anda tidak punya kesabaran, maka Anda kehilangan apapun yang sedang ada dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak punya kesabaran. Jadi nomor satu memang sabar dulu deh. Gitu. Oke, sabar saja semua listeners ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada apa Pak Arfan untuk kita perdalam? Nah, yang kedua adalah yang namanya syukur. Syukur, oke. Syukur ya. Jadi bersyukur itu adalah melihat ke dalam. Mhm. Melihat apa sih yang kita miliki. Apa sih yang kita dapatkan dalam hidup ini itu apa saja gitu. Karena seringkali manusia itu nggak bisa ngelihat ke dalam dia. Betul. Makanya kan ada pepatah yang sangat terkenal itu kan rumput tetangga itu Lebih hijau. selalu lebih hijau. Iya. Kenapa rumput tetangga selalu lebih hijau? Karena saya nggak bisa melihat ke dalam. Saya tidak pernah melihat ke dalam, melihatnya keluar terus. Itu. Itulah yang namanya iri gitu. Kalau iri itu kita melihat keberkahan yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau bersyukur kita melihat keberkahan yang kita miliki. Jadi kita itu banyak sekali memiliki rahmat dari Tuhan itu tak terhingga sesungguhnya. Tapi sayangnya kita seringkali tidak melihat. Gitu. Poinnya adalah di kata-kata tidak melihat itu. Karena kita tidak melihat, maka kita selalu komplain terus ya. Baru dapat satu masalah, seakan-akan dunia hancur, dunia runtuh. Betul. Padahal sebetulnya rahmat Tuhan itu begitu besar, tapi kita nggak ngelihat. Yang kita lihat cuma masalah yang cuma satu dua itu. Namanya orang hidup, pastilah ada masalah satu, masalah dua gitu. Ya. Tapi pikiran kita itu hanya kita fokuskan pada masalah-masalah itu. Kita nggak pernah melihat ke dalam, melihat apa sih talenta kita, passion kita, rahmat, berkah, nikmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita nggak pernah lihat gitu. Syukur itu adalah membuka mata kita untuk melihat ke dalam. Nah itu namanya syukur. Itu Audrey. Oke. Syukur ya menjadi poin yang kedua. Ini ternyata ada loh Pak Arfan respon pagi hari ini ya yang mungkin sudah membaca buku The Seven Laws of Happiness. Ini dari YouTube kita salah satu pembaca mungkin buku Pak Arfan ya dari Pak Dion Kristianto. Selamat pagi, saya Dion dari Jawa Timur. Saya baca buku Seven Laws of Happiness tahun 2011.
Disarankan oleh Boleh. attorney saya karena waktu itu pernah mengalami psikosomatis sebagai salah satu terapi non medis. Apakah ini ada kaitannya Pak Arfan sama psikosomatis tadi yang kita sebutkan di awal atau seperti apa? Betul sekali Audrey. Psikosomatis itu kan penyakit yang sebetulnya bukan karena fisik, tapi karena pikiran, Oke. psikis gitu. Ya. Itu karena kita tidak bisa menyaring makanan-makanan yang masuk ke dalam diri kita. Nah, maka kita mulai dari fondasinya dulu, sabar tadi. Makanan apa yang harus masuk ke dalam diri kita? Ada 7 multivitamin. Nah, yang pertama adalah yang namanya sabar, yang menjadi sebuah fondasi bahwa Anda tidak akan bisa bahagia kalau Anda tidak di sini hari ini, saat ini. Pikiran kita itu selalu berpisah dengan badan. Itulah ciri manusia modern. Pikiran kita itu nggak pernah loh ada di badan kita gitu. Selalu pindah ke tempat lain gitu. Selalu ada di tempat lain. Tempat lain itu adalah apa? Bisa masa lalu, bisa masa depan. Itu penderitaan. Kalau masa lalu menghasilkan kesedihan, penyesalan. Kalau masa depan menghasilkan kekhawatiran, gitu, kegalauan, gitu. Nah, kalau masa kini itu tadi, bayangkan bahkan di jalan saja, di jalan yang macet itu, ketika pikiran kita tidak berpisah dengan badan kita, tapi pikiran tetap ada di jalan, kita menikmati loh pada akhirnya. Nah, kalau kita tidak menikmati, akhirnya apa? Nah, itu pikiran kita yang bekerja keras itu. Karena badan kita sedang ada di jalan, pikiran kita sudah sampai ke kantor. Kita bekerja keras. Bagaimana nih caranya supaya itu menjadi kenyataan? Ya nggak bisa, wong jalanan macet gitu. Nah, itu akhirnya menghasilkan pikiran-pikiran yang merusak kesehatan kita. Begitu juga dengan rasa syukur tadi. Manusia itu jarang melihat ke dalam. Jarang melihat keberkahan yang ada dalam dirinya. Selalu melihatnya orang lain. Ya, kok bisa-bisanya muncul pepatah itu, rumput tetangga selalu lebih hijau itu. Itu kan karena ini menjadi sebuah kebiasaan orang kan, bahwa selalu merasa dirinya kurang dibandingkan dengan orang lain. Kenapa kurang? Karena dia tidak pernah melihat ke dalam. Nah, itulah yang namanya syukur. Syukur itu intinya melihat ke dalam. Itu rahasia kedua. Rahasia ketiga namanya simplicity. Apa bedanya syukur dengan simplicity? Kalau syukur itu melihat ke dalam, kalau simplicity itu melihat keluar. Pertanyaannya, melihat keluar apa? Melihat masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita seringkali merasa masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini begitu besar gitu ya. Padahal bagaimana mungkin masalah itu begitu besar? Wong kita aja kecil kok. Bayangkan dalam konteks alam semesta ya. Saya punya videonya itu, Audrey. Ya, punya video itu, jadi kita lihat mulai dari kita nih, diri kita yang sedang punya masalah. Kemudian kita zoom out ya. Akhirnya kita melihat nih, kalau Audrey sedang ada di sebuah ruangan nih, sekarang sedang di studio Smart FM, kemudian saya zoom out. Awalnya ada Audrey, kemudian zoom out. Zoom out jadi sudah keluar. Kita sudah melihat ada gedung, apa namanya? Gedung Perintis. Perintis, ya. Lihat gedung. Audrey ada di dalamnya, di dalam gedung Perintis di lantai 5. Kita lihat tuh dari luar ada. Kemudian kita zoom out lagi, keluar lagi. Kita sudah masuk ke jalan kebahagiaan, Happiness Street, ya kan? Terus zoom out lagi, masuk jalan Gajah Mada. Zoom out lagi, masuk Jakarta. Audrey makin kecil nggak? Makin kecil pasti. Makin kecil. Kita zoom out lagi masuk Indonesia. Zoom out lagi masuk Jawa. Zoom out lagi masuk dunia. Zoom out lagi akhirnya apa? Kita melihat bumi kita, bumi yang kita diami itu hanya satu planet dari planet-planet lain yang ada di alam semesta. Kecil nggak itu? Kecil banget ya. Buminya aja kecil, apalagi Audrey-nya. Buminya aja kecil, apalagi Audrey-nya. Apalagi masalahnya Audrey. Kebayang nggak? Kebayang. Saya punya videonya tuh ya. Kalau Anda ikut pelatihan, itu nanti saya akan tunjukkan itu videonya. Jadi itu untuk menggambarkan bahwa tadi saya mengatakan, oh masalah saya besar sekali ya. Ternyata setelah saya lihat, saya ada di lantai 5 gedung Perintis. Kemudian gedung Perintisnya, kemudian Jakartanya, kemudian Indonesianya, dunianya, kemudian ternyata dunia yang kita diami ini hanya sebuah planet kecil dari galaksi-galaksi yang ada di alam semesta. Lah, kalau buminya aja begitu kecil, apalagi sayanya, apalagi masalah saya gitu. Jadi simplicity itu kalau bahasa Indonesianya, sayangnya saya tidak
berhasil menemukan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang bisa mewakili itu. Ya. Kalau kita cari gampangnya aja itu sederhana gitu ya. Tapi sederhana itu nanti orang jadi salah mengartikan dengan hidup sederhana. Bukan itu. Bukan hidup sederhana, tapi sederhana itu adalah cara kita memandang, melihat masalah itu dengan sebuah kacamata yang sesungguhnya menunjukkan bahwa apapun yang kita hadapi itu sesungguhnya masalah kecil gitu. Masalah kecil, karena kitanya saja kecil, apalagi masalahnya, kan begitu. Itu yang namanya simplicity. Jadi 1, 2, 3, sabar, syukur, simplicity. Nah, kalau kita sudah mencapai 3 itu, kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri. Oke. Itu baru langkah pertama, Audrey. Langkah pertama ya. Dan nanti juga tadi Pak Arfan katakan kan videonya ditayangin biasanya di seminar ataupun kelas Pak Arfan. Nanti juga ada kelas yang kayaknya ini harus di-share gitu Pak Arfan ya. Yap. Karena ini satu poin yang cukup penting juga dalam menghadapi kehidupan gitu ya. Tapi kita jeda saat, tetaplah bersama kami Smart Listeners untuk satu sesi terakhir dalam Smart Happiness. Perbincangan kita dalam Smart Happiness pagi hari ini juga ada respon nih dari Ibu Andriana ya. Ke Pak Adrian dulu. Pak Arfan, kalau sambil jogging kita sambil menginventarisir knowledge yang kita dapat dan happy karena semakin yakin apa yang kita pelajari, pasti pikiran kita sepertinya tidak di sana. Bagaimana ini Pak? Kadang kan kita lagi mungkin ya itu ya melakukan aktivitas seperti lari, yang sudah sering tuh kadang kita lari-lari pikirannya. Apakah ini masuk ke sabar tadi atau seperti apa nih? Pak Arfan silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Adrian ya. Ya. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya juga ingin mengundang teman-teman semua untuk mengikuti workshop yang akan kita selenggarakan tanggal 3 Juni, Audrey. Yes, betul. Di Sabtu tadi sudah ada plannya ya. Plannya ya, tanggal 3 Juni 2023. Judulnya adalah Installing Optimism. Nah, jadi kita tuh perlu menginstall optimisme di dalam kepala kita. Karena begini, Audrey, untuk bisa berhasil tuh kan seringkali orang hanya mempelajari skills-nya. Hanya belajar skills-nya, keahliannya, keterampilannya, knowledge-nya, pengetahuannya, kompetensinya. Saya ingin mengatakan bahwa itu tidak cukup. Ya, yang harus ada dalam kepala kita itu adalah belief sebetulnya. Keyakinan bahwa kita pasti akan bisa berhasil. Ya. Nah, itulah yang namanya optimisme yang kita tanamkan dalam diri kita. Kreasi mental yang kita tanamkan dalam diri kita. Juga menjawab pertanyaan Pak Adian gitu ya. Knowledge itu nggak akan perfect kalau tidak ada belief tadi. Tidak ada belief, tidak ada keyakinan. Dan kalau tadi Pak Adrian jogging itu bagus sekali ya, karena saya juga melakukan hal yang sama. Kalau Anda sedang jogging, pikiran jangan kemana-mana Pak. Nikmati itu, udara yang ada itu. Udara pagi hari yang segar itu, nikmati. Ya, pagi hari itu ada banyak kesibukan, Audrey. Yang saya maksud kesibukan itu bukan kesibukan orang ya, tapi kesibukan alam. Betul. Kesibukan alam. Alam itu sibuk loh. Ya, alam itu sedang bebenah pagi-pagi. Coba Anda dengarkan tuh suara burung gitu. Ketika pagi-pagi, saya itu jalan pagi itu. Kalau bukan hari Jumat ya, dari Senin sampai Kamis tuh saya jalan pagi itu 7 kilo. 7 kilo, oke. Senin sampai Kamis. Kalau Jumat kan ada Smart Happiness. Yes, ya, betul. kan? Hari Sabtu dan Minggu 10 kilo jalan pagi. Nah, ketika jalan pagi itu, buka telinga Anda lebar-lebar, buka mata lebar-lebar, dengarkan itu, ada banyak sekali kesibukan di pagi hari. Suara burung, ya, suara daun-daunan yang gemerisik, ya, suara angin yang mendesah gitu. Oke. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau pikiran Anda ada di situ. Yes, uang badan kita lagi ada di jalan, pikiran di jalan juga gitu. Itulah yang namanya sabar. Tanpa kesabaran, Anda udah selesai jogging tapi nggak seger. Kenapa? Karena yang jogging itu hanya badan Anda secara fisik. Pikirannya nggak ada bersama badan Anda. Jadi kesegarannya juga akan berkurang gitu, Audrey. Ya, itu untuk Pak Adrian. Oke, yes. Karena Pak Arfan juga rajin jogging. Nanti mungkin boleh jogging bareng. Kita bikin acara jogging bareng. Seru boleh. Kita godok dulu. Kalau Smart pengen respon ya. Supaya nanti kita susun gitu ya. Jalan bersama Pak Arfan. Oke, next Pak Arfan. Tadi setelah dari diri gitu ya. Kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi nih. Kalau tadi dari fondasi rumah. Ini udah agak tinggi gitu ya. Ya, lantai 2. Betul. Ke sesama kita, ke orang-orang di sekitar kita. Apa Pak Arfan? Rumusnya ada 3, Audrey. Ya. Kalau kita pingin hubungan kita dengan orang lain itu membahagiakan, gitu. Rumusnya ada 3. Pertama adalah love. Love, oke. Kasih, gitu. Ya. Jadi kita itu harus memperlakukan orang lain itu dengan penuh kasih. Kasih itu bukan masalah cinta-cintaan ya, jangan salah gitu ya.
Tapi kasih itu adalah compassion. Kita mengasihi sesama. Mengasihi orang lain. Sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah yang namanya compassion. Jadi kasih. Inti dari semuanya itu adalah kasih. Ajaran-ajaran agama-agama besar di dunia ini selalu ujungnya apa? Kasih. Kasih. Semua ajaran agama besar. Kalau bukan kasih pasti ada yang salah itu. Jadi semua itu pasti ujungnya adalah kasih. Nah, kemudian love tadi itu harus bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan. Oke. Karena kalau tidak, itu namanya teori. Yes. Anda mengatakan Anda mengasihi, tapi Anda nggak ngapa-ngapain. Itu namanya teori. Maka kasih harus diwujudkan dalam bentuk giving. Apa itu giving? Memberi. Nah, memberi juga orang seringkali salah, Audrey. Hanya memberi uang saja, bukan. Itu baru sebagian kecil dari pemberian yang bisa kita berikan. Berikan perhatian Anda. Berikan diri Anda, jiwa Anda kepada apapun yang sedang Anda lakukan. Itu jauh lebih indah daripada sekedar memberikan uang. Memberikan uang itu penting, tapi kalau kita bisa memberikan diri kita, jiwa kita, mendengarkan orang yang sedang berbicara dengan kita, memberi perhatian sepenuhnya, itu adalah sebuah apresiasi yang luar biasa besar kepada orang lain. Jadi giving. Nah, satu lagi adalah forgiving. Forgiving, oke. Jadi indah sekali itu, Audrey. Kalau bicara hubungan kita dengan orang lain gimana nih? 3. Love, giving, forgiving. Memaafkan. Kita itu seringkali nggak memaafkan orang lain. Padahal yang namanya manusia itu punya banyak salah, punya banyak kealpaan, kelupaan gitu. Namanya juga manusia gitu. Ya, kita seringkali terlalu keras sama orang lain. Kita tidak memberikan maaf kepada orang lain. Berikan maaf kepada orang lain. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh dengan kesalahan yang dia buat gitu. Nah, itulah yang namanya forgiving. 3 itu aja. Love, giving, forgiving. Oke. Kita mungkin masuk ke part yang terakhir, Pak Arfan, sebelum waktu kita habis hari ini. Kalau untuk spiritualnya, apa yang harus dilakukan? Ya memang tidak pernah cukup waktu ya untuk membahas ini. Makanya nanti dalam minggu-minggu ke depan kita akan kupas satu persatu nih. Supaya betul-betul mendalam dan betul-betul bisa kita praktekkan. Karena kalau kita tidak bisa mempraktekkan itu hanya akan jadi teori saja. Ya. Nah, tadi sudah ya. Langkah pertama itu hubungan kita dengan diri sendiri. Langkah kedua hubungan kita dengan orang lain. Langkah ketiga hubungan kita dengan Tuhan. Cuma satu rumusnya. Surrender. Surrender. Berserah ya. Berserah. Dan jangan salah, berserah itu bukan pasrah, Audrey. Orang seringkali mengatakan pasrah. Pasrah itu apa? Nggak ngapa-ngapain. No, berserah itu adalah ketika kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita sudah all out. Jadi untuk bisa berserah itu orang harus all out dulu. Sudah all out, udah semuanya aku lakukan. Pasti sebagai manusia ada bagian-bagian yang kita tidak bisa kontrol kan? Kita tidak bisa kendalikan kan? Terus mau ngapain? Kalau kita nggak bisa mengendalikan? Serahkan. Serahkan pada yang bisa. Betul. Kayak di kantor juga. Kalau kita udah nggak bisa, kita udah lakukan semaksimal mungkin dalam batas pekerjaan dan wewenang kita, tapi kita masih nggak bisa. Serahkan pada siapa? Pada yang bisa. Pada atasan kita. Atasan kita ya. Iya, karena punya wewenang yang lebih. Nah itulah yang namanya berserah. Makanya namanya berserah. Bukan pasrah. Pasrah nggak ngapa-ngapain. Kalau berserah, kita menyerahkan apa yang kita tidak bisa kepada yang maha bisa. Dan sesungguhnya kalau kita berserah, itu menunjukkan keimanan kita yang tinggi kepada Tuhan. Orang yang belum bisa berserah itu, tingkat keimanannya harus dipertanyakan. Kalau saya percaya sama Audrey, saya akan menyerahkan kan. Pasti. Ini loh Audrey, kunci rumah saya gitu ya. Tolong ini saya sekeluarga mau pergi liburan. Saya titip kunci rumah sama Audrey ya, gitu. Tolong dijagain rumah saya. Itu tanda bahwa saya percaya. Iya. Tanda bahwa saya percaya. Kalau saya nggak percaya, masa saya kasih sama Audrey? Saya kasih sama orang yang saya percaya dong, gitu. Jadi ketika kita bisa berserah kepada Tuhan, maka itu menunjukkan bahwa kita punya tingkat keimanan yang tertinggi kepada Tuhan. Dan ketika kita mencapai itu, maka kita akan mencapai yang namanya the true happiness. Yes. Wow. Itu Audrey.
Oke, melihat ini apa ya, 7 laws of happiness ini pasti punya proses yang panjang, tapi jangan khawatir, kita terus mengiringi kok ya proses Anda, Pak Arfan ya, setiap Jumat jam 7 sampai dengan jam 8. Atau kalau mau ditambahin dengan vitamin-vitamin lain, boleh ikut kelas Pak Arfan ya, Installing Optimism di Installing tanggal Optimism ya di tanggal 3 Juni. 3 Juni, langsung aja kontak di 0812 12345 949. Ya. Atau juga bisa baca bukunya di The Seven Laws of Happiness langsung di tokopedia.com/arvanpra. Ya, Thank you, diskon Pak. 20% untuk hari ini bagi yang Ya, membeli betul. buku Seven Laws of Happiness di Tokopedia / Arvanpra. Arvanpra. Ya. Yes. Dan diskon juga ya untuk Installing Optimism. Jadi Ya. sekarang buruan 300.000 untuk Betul. investasi 390.000. Hari ini diskon spesial. Ya. Yes, jadi langsung segera berburu info ataupun insight dari Pak Arfan supaya kita bisa mencapai the true of happiness. Dan pastinya terima kasih Pak Arfan. Sama-sama, Audrey. Insight hari ini kita ketemu minggu depan untuk membreakdown satu persatu nih ya. Seven Laws of Happiness. Begitu juga smart listeners yang belum sempat dibacakan responnya. Maaf sekali, kita akan jumpa minggu depan. Pastinya minggu depan akan jadi perbincangan yang sangat seru karena lebih praktikal ya. Jadi jangan lewatkan Smart Happiness tiap Jumat jam 7 sampai dengan jam 8. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you you wanna be want happy, be happy now. now. Sampai jumpa.